Beliau meninggal dunia. Ternyata beliau hidup lagi, alias mati suri. Ini benar, Hasan. Iya benar. Gimana dia bisa balik lagi hidup selama 7 hari meninggal dengan kondisi kain kafan ini masih bersih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tobat Nakal Official. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita tentang seorang kakek-kakek penjual buah yang menurut saya kisahnya bisa kita ambil pembelajaran untuk kita perbaikan. Jadi beliau adalah penjual buah dari tempatnya di daerah Jakarta Selatan sampai ke kota. Aktivitas beliau setiap pagi jam 3 subuh sudah mulai mengendarai sepeda, berjualan buah sampai ke kota setiap hari seperti itu. Beliau menjual buah dari usia 13 tahun. Dan ternyata saat beliau usia 17 tahun, beliau mempunyai kisah yang sangat menggemparkan daerah setempat beliau berada. Beliau meninggal dunia. Ternyata beliau hidup lagi, alias mati suri. Di saat beliau meninggal, di saat pengajian 7 hari, ternyata beliau kembali lagi ke rumah dengan kondisi kain kafan yang memang masih sempurna, masih bersih, tanpa ada kotoran sedikit pun. Serentak warga yang hadir untuk pengajian itu kabur, pada lari, pada bingung, pada takut. Tinggal satu orang kiai yang memimpin pengajian tersebut. Dan kiai tersebut pun sempat berpikir, apakah ini setan? Ataukah ini apa? Ternyata dengan rasa was-was, rasa bingung, kiai tersebut terus memperhatikan sosok engkong tersebut. Dan ternyata memang itu bukan setan, itu bukan hantu, tetapi engkong Hasan, beliau hidup lagi. Akhirnya beliau dibawa masuk ke dalam, dibuka kain kafannya, dipakaikan sarung, dipakaikan kaos, dan diberikan minum. Dan beliau pun belum bisa berkata apa-apa. Beliau hanya terdiam. Beliau hanya duduk dengan wajah datar, dengan paras muka yang memang masih tidak ada ekspresi. Sampai berjalan waktu 3 jam kemudian baru beliau mulai berbicara. Sehingga pada saat itu kiai pun bertanya, ini benar Hasan? Iya benar. Gimana dia bisa balik lagi hidup selama 7 hari meninggal dengan kondisi kain kafan ini masih bersih? Dan engkong pun, saya bahasnya engkong, dan engkong pun bercerita, di saat di alam sana beliau bilang itu hamparan sangat luas dan hanya ada 2 jalan, jalan sebelah kiri dan jalan sebelah kanan. Dan ada satu orang, satu sosok yang mendampingi beliau, bertanya kepada engkong, mau lewat jalan yang mana? Jalan yang kiri atau yang kanan? Kalau ambil jalan yang kiri, Anda bakalan sampai pada tujuan lebih cepat, namun berbahaya. Namun kalau misalkan mengambil jalan yang kanan, jalannya ini memang agak lama, tetapi ini sangat aman dan akan sampai pada tujuan. Akhirnya engkong pun mengambil jalan sebelah kanan.
Ternyata di saat beliau sedang berjalan, di sebelah kanan beliau melihat sangat indah pemandangan taman-taman dan banyak orang yang terlihat mempunyai ekspresi yang sangat ceria, dengan senang, gembira, dan banyak keindahan-keindahan yang dilihat di sebelah kanan. Ternyata di sebelah kiri beliau melihat hal yang sebaliknya. Yang dilihat adalah banyak orang yang dicambuk, banyak orang yang menjerit, banyak orang yang minta tolong, banyak orang yang menangis. Akhirnya beliau meneruskan perjalanan dengan rasa takut, dengan rasa was-was, dengan rasa yang memang tidak bisa digambarkan. Sesampainya di ujung, beliau dihampiri oleh sosok yang menemani beliau. Dan beliau memanggil sosok tersebut adalah abang. Dalam bahasa Indonesia itu adalah kakak. Bang, saya sudah sampai di ujung. Terus apa yang harus saya lakukan? Dan sosok itu pun berbicara kepada engkau. Lu belum waktunya. Lu belum waktunya di sini. Lu masih ada hal yang bisa lu lakuin di dunia. Udah, pulang dah sono ke dunia. Dan di saat itu sosok tersebut mengaku adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Setelah pamitan, setelah keluar dari alam itu, yang ada di hadapan engkau adalah papan-papan di mana ada di kuburan. Beliau dongkrak. Setelah beliau dongkrak, ternyata beliau sudah ada di atas makam. Dan makamnya itu pun masih utuh, tanpa ada goresan, tanpa ada acak-acak, tanpa ada berantakan. Sehingga pada saat itu, engkau berpikir dia akan pulang ke rumah. Dan ketika akan melangkah, beliau sudah sampai di depan rumah. Dan ketika beliau sampai di depan rumah, yang dilihat adalah warga yang sedang berkumpul, warga yang sedang mengaji, dan ternyata warga mengaji untuk 7 hari engkau meninggal. Disitulah mulai ada yang namanya pembelajaran. Ternyata setelah diceritakan, setelah diberitahukan, setelah diberikan gambaran, engkau bercerita seperti itu, gambaran surga dan neraka. Engkau hidup dengan normal seperti biasanya. Dia berjualan buah, berangkat jam 3 subuh, sampai dagangan habis jam 9 dia sudah pulang. Setiap hari seperti itu, setiap hari seperti itu. Hingga di 2008 saya bertemu dengan engkau. Dan ternyata banyak lagi cerita yang menggambarkan bagaimana sosok seorang engkau ini. Ada cerita tukang rongsok atau tukang beling. Di saat maghrib, tukang beling itu datang ke rumahnya si engkau. Namanya tukang beling, dia biasa mengambil barang-barang yang sudah tidak terpakai. Tetapi pada saat itu yang diambil adalah sebuah panci yang masih layak dipakai dan memang masih terpakai sama engkau. Akhirnya engkau keluar dan menemui tukang rongsok itu atau tukang beling itu. Ketika ditemui oleh engkau, tukang beling itu sedang memasukkan panci tersebut. Ditanyalah oleh engkau, "Lu ngapain di sini? Lu kalau mau ngambil barang, lu ngambil barang yang udah nggak kepake. Jangan lu ambil barang yang masih bisa dipakai. Namanya lu maling." Engkau berbicara seperti itu. Akhirnya tukang beling itu pun mengelak. Enggak, Mbak. Saya nggak ngambil barang Bapak yang masih kepake. Yang saya ambil ini udah nggak kepake, Mbak. Dan engkau pun bilang, "Buka karung lu sekarang." Setelah karung itu dibuka, ternyata yang diambil adalah sebuah panci yang memang masih bagus. Dalam karung itu
Ternyata banyak barang-barang yang memang masih bagus tetapi diambil oleh tukang beling tersebut. Tanpa berpikir lama, engkong pun mengambil golok dan langsung membacok kepala si tukang beling tersebut. Langsung tukang beling itu tersebut teriak, menangis, minta tolong. Kenapa? Karena palanya sudah bocor kena bacokan engkong. Ampun, 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 ampun. Minta maaf, ampun, mau berubah, mau taubat. Lalu engkong pun berbicara, lu kalau nyari rezeki yang halal, jangan lu ngambil rezeki yang gak halal. Lu ambil barang orang yang masih bisa dipakai. Emang lu mau ngasih makan anak lu pakai duit yang haram? Ampun, ampun, sambil bercucuran darah keluar dari kepalanya si tukang beling. Dengan izin Allah, kejadian itu ada hal yang sangat mengejutkan. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, engkong usap kepalanya tukang beling. Ternyata dengan kuasa Allah, luka itu, kepala yang dibacok itu sembuh seketika dan darahnya pun tidak ada. Dari situlah tukang beling tersebut mengaku bahwa dia bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dan alhamdulillah dari situ tukang beling lebih rajin lagi beribadah dan sering main ke rumahnya si engkong. Dan juga ada kejadian tukang somai di saat maghrib, setelah adzan maghrib masih dengan sholawatan, belum mulai sholat, belum mulai masuk waktu sholat, dia nyalakan tuh, dia pencet tuh bunyinya totet, 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 totet. Engkong pun mendengar, disamperin sama engkong. Woi, lu nggak tahu nih maghrib? Kalau lu lagi maghrib, jangan lu nyalain, jangan lu pencet tuh bunyi-bunyinya banyak-banyak. Lu pencet sekali, orang juga udah tahu kalau lu tukang somai. Iya beh, kita nggak bunyiin lagi. Berlanjutlah seperti biasa. Ternyata keesokan harinya tukang somai itu masih memencet dengan berkali-kali. Engkong pun mendengar, tetapi sudah masuk waktu maghrib. Engkong pun lanjut untuk sholat. Setelah selesai sholat, ternyata masih dipencet bunyinya, masih totet, 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 totet. Disamperin lagi lah tuh tukang somai dan langsung berbicara, lu kalau gue kasih tahu nggak ngerti, mungkin ini yang bisa ngerti. Dengan golok yang dibawa oleh engkong langsung dibacok lagi kepala tuh tukang somai sampai berdarah dan sampai sama seperti tukang beling itu. Beliau minta maaf, minta tolong, tidak mengulanginya lagi, akan berubah segala macam dengan memohon. Beh, mohon beh, ini beh sakit beh, mohon beh. Langsung engkong berbicara, lu kalau mau minta, lu mohon jangan sama gua, lu minta sama Allah. Kalau lu nggak mau ngulangin ini lagi, kalau lu mau berubah dengan izin Allah, lu bakalan sembuh. Iya beh, saya bakalan berubah beh, saya bakalan tobat. Saya nggak bakalan bunyi-bunyiin lagi nih kalau lagi maghrib. Akhirnya terulang lagi kejadian seperti tukang beling. Dengan izin Allah, dengan membaca bismillah, maka engkong usap kepalanya dan lukanya pun tidak ada, darahnya pun tidak ada. Dari situ kabar berhembus bahwa setelah engkong mati suri, beliau mempunyai satu kelebihan. Beliau mempunyai satu karomah yang Allah berikan. Banyaklah orang yang datang ke rumah engkong untuk sekedar ngopi, untuk sekedar ngobrol, untuk sekedar tukar pikiran, dan bahkan tidak sedikit pun orang yang datang untuk meminta petuah-petuah atau wejangan-wejangan dari engkong. Nah, di tahun 2008 itu ketika saya bertemu dengan engkong, beliau cuma pesan, yang penting jaga kebersihan, rukun mandi, rukun wudhu, rukun istinja. Kalau itu semua sudah bersih, ibadah kita insya Allah akan lebih bisa diterima. Kenapa? Karena dasarnya sudah bagus. Dan itu selalu yang diingatkan oleh engkong kepada saya. Itu selalu yang diingatkan kepada saya. Dan setiap ketemu itu lagi yang diingatkan kepada saya. Selang berjalannya waktu,
dengan kesibukan yang saya miliki, saya bekerjalah di salah satu catering di daerah Pondok Gede. Di situ saya bekerja hanya Sabtu Minggu menjadi waiters panggilan. Sabtu Minggu saja saya bekerja. Tetapi dari hari Senin sampai hari Jumat di situ ada kegiatan yang bisa saya lakukan. Tugas saya adalah membersihkan masjid yang ada di atas catering tersebut. Setiap hari, karena di masjid tersebut ada banyak kiai yang berkumpul untuk ngaji bersama setiap harinya. Tugas saya adalah membersihkan kalau sudah selesai ngopi. Kalau kiai-kiai itu capek, saya urupin satu-satu. Hanya satu harapan saya ingin mendapatkan keberkahan dari orang-orang yang soleh. Setelah berjalannya waktu, Senin sampai Jumat saya di masjid. Sabtu Minggu saya mulai kerja jadi waiters. Berjalan waktu hingga di tahun 2010. Itu hasrat ingin datang ke tempat engkong sangat besar. Tetapi kerjaan belum bisa saya tinggal. Terus berjalan waktu 1 minggu, 2 minggu, saya terus kepikiran sama engkong tersebut. Akhirnya saya paksakan untuk datang berkunjung silaturahmi ke rumah engkong. Dan ternyata ketika saya datang ke rumah engkong pun sudah 3 bulan tidak bisa apa-apa. Makan, buang air besar, buang air kecil, itu di kasur. Hanya di kasur, dan ngomong pun itu nggak bisa. Dan sudah berjalan selama 3 bulan. Akhirnya saya datang dan saya kaget melihat hal itu. Lalu saya coba untuk bacakan doa yang saya bisa di telinganya engkong. Dan ternyata di saat itu juga engkong langsung bisa berbicara. Saya dan khususnya keluarganya engkong pun sangat kaget. Kenapa? Karena 3 bulan engkong udah gak bisa ngapa-ngapain. Beliau cuma berkata, kalau lu begini terus Tong, lu bakalan jadi orang yang benar, jadi orang yang sukses. Udah lakuin aja hal kebaikan, gak usah mikir. Kenapa? Karena di dalam kebaikan itu ada Allah yang menggerakkan. Itu yang beliau sampaikan. Setelah itu saya bilang, yaudah kong istirahat aja. Saya izin ke depan ya. Setelah izin ke depan saya ngerokok sebatang. Itu sudah masuk jam 11 malam. Akhirnya saya tidur dan berniat untuk sholat tahajud di malam harinya. Ketika sholat tahajud, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang engkong Hasan ini masih engkau berikan kesempatan untuk hidup dan masih bisa bermanfaat di dunia, berikanlah kesembuhan, mudahkanlah dan sehatkanlah beliau. Tetapi kalau memang engkau sudah mentakdirkan waktu beliau sampai sini, saya dan keluarga sudah ikhlas. Berikanlah nutup usia yang semudah-mudahnya, yang segampang-gampangnya. Setelah itu, setelah sholat tahajud, saya pun tidur kembali sampai terbangun waktu sholat subuh. Setelah sholat subuh, saya pamit untuk pulang. Dan saya melanjutkan lagi aktivitas untuk bekerja di catering. Ternyata di saat saya pulang jam 9 pagi, engkong sudah bisa mulai beraktivitas kembali. Engkong sudah mulai bisa bergerak, bahkan beliau sudah macul di kebun. Itu pun membuat geger warga. Tetapi warga tidak terlalu mengambil pusing. Kenapa? Karena kisah engkong yang memang beliau mempunyai satu kelebihan yang Allah berikan di saat setelah beliau mati suri. Jadi warga cuma berpikir, oh mungkin karena
beliau ini sudah pernah mati suri, maka ada keajaiban-keajaiban yang bakal terjadi dari karma yang Allah berikan. Mulailah berjalan lagi. Singkat cerita, waktu itu berjalan selama 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan kemudian saya dikabari, ditelepon oleh keluarga bahwa engkong sudah meninggal. Dan ketika saya datang, ternyata itu sudah yang ke-40 hari. Lalu saya sontak bertanya dan berbicara sama keluarga, kenapa saya tidak diinfokan, kenapa saya tidak dikabari bahwa engkong meninggal. Dan ternyata pesan beliau adalah, kalau gua sakit lagi, lu jangan kabarin nih, ntar kabarin dia kalau misalkan udah 40 hari. Jadi dipesan seperti itu. Akhirnya dari situlah saya merasa, oh mungkin ini memang sudah jalannya, sudah takdirnya. Waktu pun berjalan 40 hari, 100 hari, dan di saat 1000 hari ada satu kejadian lagi yang memang membuat saya berpikir, dan itu di luar dari nalar. Malam Jumat pertama saya bermimpi bahwa engkong itu datang menemui saya. Tong, lu datang ke rumah, itu gua udah siapin buat lu, ada peninggalan yang gua punya. Lu pakai dah, lu rawat dah, biar manfaat. Itu malam Jumat pertama. Tetapi saya tidak hiraukan karena mungkin saya berpikir itu adalah bunga tidur. Masuk malam Jumat kedua, saya pun bermimpi kembali. Dan beliau pun berbicara, Tong, udah lu ambil no barang peninggalan gua, titipan gua di rumah. Bilang aja, gua bilang sama lu buat ngambil ini barang. Dan disitu pun saya mulai dilema. Ambil, enggak, datang, enggak. Akhirnya saya ambil keputusan untuk tidak datang. Sampai malam Jumat ketiga, saya pun didatangi lagi oleh beliau melalui mimpi. Tong, lu ambil. Kalau lu nggak ambil, kesian di elunya karena ini hak elu. Gua dititipin buat lu. Akhirnya saya tidak mengambil barang tersebut karena saya berpikir kalau seandainya saya datang terus langsung bilang sama keluarganya, saya dimimpiin didatengin engkong suruh ambil barang tinggalannya, barang yang dititipin. Saya cuma berpikir, iya kalau keluarganya percaya. Dan lagi, iya kalau benar barang itu ada. Dan yang ketiga saya berpikir, iya kalau beneran engkong titipin ke saya, kalau barang itu memang benar ada. Akhirnya saya tidak datang ke rumah engkong. Dan keanehan mulai terjadi di saat saya ingin sholat Jumat. Padahal kondisi badan saya itu masih benar-benar stabil, nggak sakit, nggak apa. Tapi tiba-tiba di saat saya selesai mandi, saya ingin berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Seluruh badan saya lemes, pinggang saya sakit, sakit yang teramat sakit. Sampai saya berjalan pun cuma selangkah begini. Akhirnya saya ambil keyakinan bahwa saya ingin ibadah, saya ingin sholat. Gimana pun caranya saya harus sholat. Akhirnya saya sholat dengan jalan setapak demi setapak. Akhirnya di jalan ketemu sama teman. Dia bilang, lu ngapain sih jalan pakai dilagu-laguin? Ditabuklah tuh pinggang, makin sakit. Saya nggak kebayang sakitnya seperti apa. Sampai saya berhenti di situ ada 10 menit untuk bisa meredakan rasa sakit ini dan lanjut berjalan ke masjid. Setelah sampai ke masjid, saya sholat dengan biasa dan pulang dengan sama. Setapak demi setapak, setapak demi setapak. Sampai rumah saya berpikir, apakah memang harus saya datang ke rumah engkau? Apakah saya harus sampaikan apa yang saya mimpi? Akhirnya, dengan keyakinan bahwa saya ini punya niat baik menyampaikan apa yang disampaikan dan tidak ada niat yang lebih dari itu, saya beranikan dan saya yakinkan diri untuk datang ke rumah engkau. Sampailah saya di rumah engkau.
Saya bilang ke Nyai, Nyai itu adalah istrinya engkong. Assalamualaikum Nyai. Waalaikumsalam. Nah tumben baru kesini, udah lama ditunggu-tungguin juga. Iya Nyai, belum bisa kemana-mana, kita lagi ada urusan. Akhirnya saya beranikan diri untuk berbicara. Nyai, sebelumnya saya minta maaf. Ini saya udah 3 kali malam Jumat dimimpiin didatengin sama engkong. Kata engkong pesennya, Tong, lu datang dah ke rumah, ada barang yang gue titipin, yang gue amanahin ke lu, karena haknya buat lu biar bisa manfaat dah tuh barang. Nah, akhirnya saya cerita seperti itu, dan yang bikin saya aneh di luar pemikiran saya, dan Nyai pun berbicara. Nah itu yang mau gue sampein. Engkong juga pesan ke gue begitu. Dia juga datang ke mimpi gue, bilang tuh yang di kotak tuh dikasih tuh, dia punya hak biar bisa manfaat tuh barang. Nah ternyata di situ dibawalah 1 kotak. Nah 1 kotak itu isinya ada Al-Quran kecil dan banyaklah barang-barang peninggalan dari engkong. Dan yang bikin heran, yang bikin aneh, ketika saya ambil itu kotak, saya bilang, Nyai, ini saya terima ya, minta ikhlasnya, minta ridhonya, biar ini bisa manfaat, biar bisa jadi hal yang berguna, biar jadi amal ibadah juga buat engkong. Akhirnya Nyai pun berbicara, iya, gue mah ikhlas, orang ini mah emang engkong yang ngasih ke lu, yaudah bawa dah biar manfaat. Dan di situ satu hal yang aneh lagi terjadi. Yang tadinya saya berjalan setapak demi setapak, setapak demi setapak, untuk naik motor dibonceng pun pada saat berangkat ke rumah engkong itu sakit, sakitnya bukan main. Akhirnya setelah saya terima kotak itu, saya langsung sehat, saya langsung tidak merasakan sakit sedikit pun. Dan di situ saya berpikir, mungkin ini yang namanya petunjuk, dan mungkin inilah jawaban dari apa yang saya mimpikan. Dan mulai dari situ silaturahmi, ngobrol kepada almarhum untuk bisa lebih dekat lagi. Dan banyak hal yang saya ambil dari pembelajaran ketika saya bertemu dengan engkong. Pesan beliau yang saya ingat adalah, jangan ragu buat ngelakuin hal baik. Kenapa? Karena di dalam kebaikan itu ada Allah yang menggerakkan. Dan mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Ambil baiknya, ambil positifnya, dan ambil keberkahannya dari kita bisa dekat dengan orang-orang yang soleh. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.